Telinga merah. Setelah melewati banyak insiden tak terduga di rumah, kini semua orang pergi menuju sebuah restoran yang dimaksud oleh Reinhard dan Levita. Dan apa kalian tahu nasib seperti apa yang dialami oleh Gabrieli begitu menghadap pada ibunya? Ya, telinganya menjadi sasaran empuk oleh sang ibu yang merasa tidak terima menantu kesayangannya dibuat menangis. Dan sialnya, mau sekuat apapun Gabrieli menjelaskan, wanita mengerikan itu sama sekali tidak mau mendengarkan. Alhasil, Gabrieli hanya bisa pasrah saja ketika kedua telinganya menjadi bulan-bulanan empuk oleh sang ibu. Miris sekali bukan? Kak Iel, panggil Elia pelan. Dia menelan air ludah melihat telinga suaminya yang memerah seperti buah naga. Apa sayang? Saut Gabrieli sambil mengerem mobil ketika melewati sebuah lubang kecil. Sebisa mungkin Gabrieli menjaga kestabilan mobil ini agar tidak menimbulkan goncangan yang mana bisa membuat ketiga bayinya berbenturan kepala. Telingamu warnanya merah, aku ingin memakannya. Terdengar helaan napas pelan begitu Gabrieli mendengar perkataan Elia. Mati-matian dia berusaha menutupi kekagetannya dengan cara tersenyum paksa. Gabrieli bingung, benar-benar sangat bingung memikirkan jenis bayi yang sedang dikandung oleh Elia. Apakah mungkin nanti salah satu dari di antara Baby Burn, Carl dan juga Baby Plow ada yang akan menjadi seorang vampir atau bagaimana? Tadi ingin meminum sampanye, sekarang ingin memakan telinganya. Apa jangan-jangan Baby BKF adalah jelmaan kanibal? Astaga. Sayang, kalau kau mau makan telingaku itu artinya aku tidak akan sempurna lagi. Apa kau tega, Tanya Gabrieli mencoba untuk bernegosiasi dengan para bayinya. Kak Iel, sepertinya nanti Baby Plow akan tumbuh menjadi gadis yang sedikit aneh. Apa kau keberatan? Sahut Elia balik bertanya. Kenapa kau bicara seperti itu sayang? Mau bagaimanapun ketiga bayi yang ada di dalam perutmu adalah anak-anakku. Jadi tidak ada alasan untuk aku menolak mereka mau seperti apapun keadaannya. Paham? Jawab Gabrieli kaget. Elia menghela napas, dia kembali menatap daun telinga suaminya yang tak kenapa membuatnya begitu bernafsu untuk mencicipinya. Sayang, bagaimana kalau sekarang kau menelpon Levita saja lalu minta dia untuk memesankan kue berwarna merah dalam bentuk yang menyerupai telinga? Dengan begitu, bayi-bayi kita tidak akan menangis kelaparan di dalam kantungnya. Bagaimana? Apa bisa begitu, Kak? Tentu saja bisa, sayang. Apa sih yang tidak bisa untukmu? Elia tersenyum senang, segera dia mengambil ponsel milik Gabrieli kemudian mencari nomor Levita. Dan jika kalian penasaran di mana perginya semua ponsel milik Elia, jawabannya adalah dia lupa. Seperti biasa, benda-benda seperti itu seakan tidak ada harganya di mata Elia. Jadi harap untuk maklum ya. Aku akan membunuhmu kalau kau sampai berani tidak datang kemari. Dengar tidak? Kak Iel, Kak Lepi bilang dia ingin membunuhku, ucap Elia dengan suara memelas. Terdengar suara pekikan kaget dari dalam telepon begitu Elia mengadu pada Gabrieli. Dan yang bisa Gabrieli lakukan hanyalah menarik napas sedalam mungkin. Dia sedang menyetir sekarang. Akan sangat berbahaya jika Gabrieli sampai termakan emosi gara-gara ulah pelakor tak berakhlak itu. Yak Elia, apa-apaan kau itu? Sembarangan mengadu pada orang? Kau pikir aku ini mantan jegal apa? Kau sudah pikun ya kak? Apa kau bilang? Pikun? Wah ya, aku ini masih sangat muda Elia. Kau jangan sembarangan menuduhku. Elia sedikit menjauhkan ponsel dari telinganya saat mendengar suara teriakan Levita. Setelah itu dia menoleh ketika Gabrieli mengambil ponsel dari tangannya kemudian menekan tanda loudspeaker. Radiasi ponsel sangat tidak baik untuk perkembangan otak anak-anak kita sayang. Jadi sebaiknya kau nyalakan loudspeaker saja jika sedang menelpon orang. Ucap Gabrieli dengan lembut menjelaskan pada istrinya. Dia terkakak melihat Elia yang seperti tersipu mendapat perhatian darinya. Kak Iel, kau perhatian sekali sih. Aku kan jadi semakin mencintaimu. Ucap Elia setengah berbisik. Tentu saja aku harus perhatian sayang. Kau istriku. Juga sedang mengandung para penerusku. Akan sangat bodoh jika aku sampai mengabaikan keselamatan kalian. Benar tidak? Hati Gabrieli bagai terbang keluar ketika Elia memperlihatkan simbol heart dengan menyatukan jari telunjuk dan jari jempol ke arahnya. Gabrieli meleleh, tubuhnya melentur seperti jeli. Sayang, dia sedang mengendarai mobil sekarang. Jika tidak, Gabrieli pasti akan langsung meraup bibir Elia lalu menyusapnya selama mungkin. Istrinya benar-benar sangat menggemaskan sekarang. Akibat bucin dadakan yang terjadi dalam mobil, sambungan telepon yang masih terhubung akhirnya menjadi korban. Ya, Levita terabaikan, pelakor itu sampai berteriak kencang ketika perkataannya tak digubris oleh pasangan suami istri yang sedang dimabuk asmara ini. Wah, dasar kurang ajar ya kalian berdua.
Kalian yang menelpon, kenapa malah aku yang diabaikan? Dasar tidak punya perasaan. Sudahlah, aku matikan saja panggilan ini. Gabrieli dan Elia saling menatap sebelum akhirnya tertawa bersama. Sungguh mereka benar-benar tidak sengaja mengabaikan pelakor itu. Bahkan Elia sampai lupa dengan tujuan awalnya menelpon Levita. Saking senangnya dia membucin pada Gabrieli. Ahem. Tawa Gabrieli dan Elia langsung berhenti saat mendengar suara deheman dari arah kursi belakang. Setelah itu barulah mereka tersadar kalau di dalam mobil tidak hanya ada mereka berdua saja, melainkan ada orang lain juga di sana. Gabrieli, kalau kau mengemudikan mobil sepelan ini, ibu yakin besok subuh kita baru akan sampai di restoran itu. Kenapa? Apa matamu sudah mulai rabun, Tanya Leona yang sejak tadi menjadi obat nyamuk menyaksikan kebucinan anak dan menantunya. Leona memutuskan untuk naik ke mobil ini karena khawatir kalau Gabrieli akan kembali bersikap kasar pada Elia, seperti yang dia lakukan saat di rumah tadi. Ibu, Kak Iel itu adalah seorang suami dan calon ayah yang sangat siaga. Dia begitu menjaga ketenangan anak-anak kami, salah satunya dengan cara berkendara sepelan mungkin. Tapi jika ibu dan ayah merasa keberatan duduk bersama kami, ayah dan ibu boleh kok pindah ke mobil lain, iya kan kak? Sahut Elia dengan santai. Tenggorokan Gabrieli, Leona dan juga Greg serasa kering, kerontang setelah mendengar perkataan Elia. Jujur, hanya manusia satu ini yang dengan begitu berani mengusir pasangan suami istri paling ditakutin di negara ini. Walaupun sudah berkali-kali dibuat shock dan juga kaget setengah mati, tetap saja mereka bereaksi tercengang. Seperti sekarang, jika rahang Elia sudah terbuka, Greg dan Leona sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Ingin marah tapi Elia adalah menantu kesayangan mereka. Tidak marah tapi dada mereka terasa sangat sesak. Serba salah jadinya. Ya ampun, Kak Iel, aku lupa memberitahu Kak Lepi kalau aku ingin makan kue yang berbentuk telinga merah seperti milikmu. Pinjam monselnya lagi ya. Ucap Elia kemudian segera mengetik pesan. Gabrieli, semoga saja nanti ketiga anakmu tidak ada yang menuruni sikap istrimu ya. Ibu benar-benar tidak sanggup jika harus berhadapan dengan Elia Junior. Gabrieli hanya bisa menghela napas panjang saat mendengar isi pikiran ibunya. Dia sadar kalau keinginan ibunya itu sedikit mustahil. Bernard dan juga Plow sama-sama teraliri darah dari Elia. Jadi mau sempurna apapun dirinya, Gabrieli yakin kalau gen jahil dan juga usil yang ada di diri Elia pasti akan menurun pada anak-anak mereka juga. Dan kemungkinan besar keluarga dan orang-orang di sekitar mereka akan menjadi korban. Sungguh masa depan yang cukup tragis.